setiap tarian yang digerakkan seseorang untuk apa namanya, mengingat atau terngiang-ngiang rindu kepada kekasihnya, yaitu adalah Kanjeng Nabi dan para aulia, saya kira itu adalah tarian sufi juga. Walaupun tidak semua orang akan menerima kata-kata tarian sufi juga dilakukan atau ditujukan kepada tarian lain. Orang yang menari sufi itu kayak seleksi alam. Walaupun dia itu sebenarnya sudah mencoba berputar, karena dia itu tidak diseleksi oleh alam, maka dia akan hilang dengan sendirinya, tidak bisa menari. Artinya tidak akan mencoba lagi. Dari situ kemudian Rumi bagi saya itu sudah seperti racun yang merubah keadaan saya. Racun yang saya maksud adalah tubuh saya yang penyakitan diracuni akan kesehatan. Kita sekarang ini ngobrol-ngobrol dengan teman saya yang itu tempatnya di Lekung Temor. Nah, dia adalah seorang Sufi, seorang penari sufi yang legend. Nah, di antara kita penari sufi yang legend, udah masuk bagian dari legend. Terus pengen ngobrol-ngobrol sejarah perjalanannya sampai belajar dari sufi, terus perjalanannya sampai kuliah di Jogja. Ini sama-sama kita sama-sama ketemu di Jogja, sama-sama kuliah di Jogja, sama-sama kuliah di UIN Sunan Kalijaga, cuma beda fakultas. Mungkin di perkenalan dulu, monggo. oke. Dengan siapa dan bagaimana, sambil Mesin ya, kita ngobrol sambil santuy lah, sambil ngalir aja seperti ngobrol di tongkrongan kopi. 2012 saya masuk UIN, masuk Jogja, kota istimewa. Nama saya yang selalu saya perkenalkan ke teman-teman adalah Yayan, walaupun namanya agak Jawa ya, tapi panggilannya Sunda. Ya, sudah. Panggilan Yayan namanya Dianto. Hal yang menarik ketika saya itu di Jogja, sempat sama dosen saya itu Bapak Habib, kan di absen di kampus itu ya. Semua nama-nama di jurusan saya itu kan jurusannya sastra Arab. Berarti dari sastra Arab. Iya, di UIN Jogja. Itu mereka yang di absen satu persatu namanya Arab semua. Misalkan Muhammad, gitu, ada Ahmad, kemudian Tidak ada Mahmud, embel Arabnya ya, lah. pokoknya kalau yang perempuan itu Siti Maimunah, ada Khotijah dan yang lain gitu. Pas giliran aku yang dipanggil Dianto, dosen saya tuh kaget, karena di antara nama-nama yang dipanggil semuanya sudah Arab gitu, nama Arab Arab. Atau Ahmad apa atau ya, iya. Walaupun belakangnya nama Indonesia tapi Iya. tetap ada Ahmadnya, Muhammad Fajri misalkan, dan yang lainnya. Itu pas ketika nama aku dipanggil, dosen itu kaget, ini Dianto yang mana? Saya Pak, saya yang Dianto. Asli mana? Asli Madura Pak. Sudah diketahui oleh dosen saya kalau namanya Dianto kan itu sudah Jawa. Langsung Pak dosen itu bilang, ini saya nggak nyambung ini kan. Yang lain saya absen namanya sudah Arab semua, ini yang satu Dianto ini nama Jawa lagi. Orangnya ternyata asli Madura gitu. Tulisannya sastra Arab, nggak nyambung sih kan. Jadi tiga kompon itu beda-beda ya. Iya. Makanya kan itu hal yang sangat berkesan ketika pertama kali masuk kota istimewa Yogyakarta. Di Jogja saya cukup lama dalam menempuh perjalanan di kampus maupun di tempat-tempat Ekstrakurikuler. Ya kayak di pondok pesantren. Saya di Jogja itu 3 pondok pesantren yang saya tempati selama 8 tahun. Selama 8 tahun ya. Selama Di mana aja di itu? Jogja. Saya pertama itu masuk ke
pondok pesantren Hasyim Asy'ari Hasyim Asy'ari yang masyhur dikenal nama Kutub. Jadi kalau teman-teman mahasiswa baru itu kutub-kutub, mereka semuanya itu para penyair, para cerpenis, para esais gitu. Atau mahasiswa-mahasiswa yang mandiri ya? Mahasiswa yang mandiri yang mereka semua itu yang bermukim di sana tidak bergantung kepada kiriman orang tua, tapi lebih mementingkan bagaimana cara mendapatkan uang, cara bertahan hidup di Jogja walaupun dengan ala kadarnya. Kemudian berarti pas nyampe Jogja langsung ke pondok pesantren Hasyim Asy'ari, mungkin yang dikenal Kutub itu ya. Nah, dikenal Kutub berarti langsung ke sana. Ya. Tidak kos dulu atau tapi aku kan pas ketika mau ke Jogja, guru saya yang di sini itu kan ada seniorku di Jogja. Guru saya menghubungi, ini Yayan mau ke Jogja mau kuliah, tolong dijaga gitu, karena senior saya itu alumni Kutub ya, karena dia lebih mengetahui lah keadaan Jogja seperti apa dan seperti gimana suasananya, maka saya ditawarkan untuk memilih dua tempat, yaitu mau ngekos apa mau di pondok. Karena saya itu berlatar belakang waktu SLTA itu di pondok pesantren, maka saya tetap memilih pondok pesantren sebagai tempat untuk bertahan hidup. Sebelumnya pondok di mana? Sebelumnya di Hanokoya. Hanokoya. Di Madura juga itu ya? Di Madura. Betul. Kemudian melanjutkan ke jenjang perkuliahan di UIN Jogja. Jadi pondok yang dulu saya tempati di Hanokoya adalah salah satu pondok terbesar yang berada di Sumeneb, Madura. Dan banyak juga alumni-alumni dari pondok pesantren yang masyhur ketika merantau di tanah Jawa. Kemudian setelah di Pondok Kutub, saya itu melanjutkan ke Pondok Pesantren Maulana Rumi. Oh, berarti dari Kutub atau dari Hasyim Asy'ari kemudian ke Maulana Rumi. Di Maulana Rumi, di situ saya itu belajar tentang ilmu tasawuf. Kalau di Kutub santri diajak bagaimana untuk mandiri, berusaha untuk hidup tidak bergantung kepada orang lain, dan di samping itu juga kami yang bermukim di Pondok Hasyim Asy'ari itu memfokuskan diri untuk menjadi seorang penulis, dan memang di situ sangat dipelajari bagaimana cara-cara menulis agar tulisan itu menjadi tulisan yang baik. Kemudian fokus di Pondok Pesantren Kutub atau Hasyim Asy'ari itu bagaimana cara mencetak santri-santrinya menjadi seorang penulis, dan mandiri saat jadi mahasiswa. Kemudian di Rumi, proses pindahnya ke Rumi itu gimana? Pondok Pesantren Rumi kan cuma untuk ke Kutub karena udah ada senior atau karena memang Pondok Pesantren Maulana Rumi kayak gitu itu langsung dari Pondok Pesantren Rumi. Ya. Pondok Pesantren Maulana Rumi Kiai Kusudi ini sering setiap waktu, kadang seminggu sekali itu mengisi pengajian di Pondok Hasyim Asy'ari, karena dulu almarhum Gus Zainal Arifin Toha itu sangat akrab dengan beliau. Gus Zainal Arifin Toha itu? Gus Zainal Arifin Toha adalah pengasuh Pondok Hasyim Asy'ari. Pengasuh Pondok Kutub gitu. Tapi beliau meninggal sebelum saya itu merantau ke Jogja pada tahun perkiraan 2005. Al-Fatihah buat kita. Amin. Lalu saya kenal beliau Kak Gus karena sering mengisi di Pondok Kutub. Nah, akhirnya saya berkeinginan untuk mendalami dunia tasawuf, dan di situ saya mulai belajar tasawuf dan melakoni tarian sufi. Nah, berarti Kak Gus itu
di kutub itu yang dikaji adalah udah tentang tasawuf. tentang tasawuf. Sehingga ketertarikan untuk mondok ke Maulana Rumi dari situ. Iya, Oke. dari situ. Terus Akhirnya di kutub berapa tahun? perkiraan 2 tahun. 2 tahunan. Oh lama ya. Cukup lama bagi seorang penuntut ilmu, tapi soal ilmu masih belum sebanyak 2 tahun untuk didapatkannya. Lalu di Maulana Rumi belajar dari sufi, dan di situ kemudian karena di samping memang fokusnya terhadap tasawuf, tarian Maulana Rumi itu menjadi tarian yang digemari oleh santri yang belajar di Pondok Maulana Rumi. Walaupun kegemaran mereka itu tidak kemudian berarti dia bisa melakukan tarian sufi, tapi dia paling tidak mempunyai rasa cinta akan tarian. Oh, oke. Nah, tarian berarti belajar sebagai penari sufi itu di Pondok Pesantren Rumi. Iya. Mungkin karena apa? Awal mulanya tarian sufi itu dari Jalaluddin Rumi ya? Iya, dari Jalaluddin Rumi. Sehingga ada khas-khas tarian sufi di Pondok Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Nah, yang ngajarin untuk nari itu siapa? Atau dan apakah itu keinginan sendiri atau karena diajak orang dulu, diajak teman-teman pondoknya di situlah? Sebelum itu saya sudah pernah mencoba, karena tapi tidak tahu tentang ilmu tarian ya. Oh, konsep-konsepnya atau ilmu tarinya itu. Ya? Cuma yang saya tahu itu berputar. Jadi saya mencoba berputar sendiri karena waktu itu saya itu mengikuti lomba tingkat nasional. Apa? Qiraatus Syair, yaitu puisi bahasa Arab. Oke. Pada saat Oh, itu, berarti puisi. Ah. Fokusnya di puisi. puisi. Di kutub itu fokusnya di puisi. Di kutub saya lebih banyak ya aktif di puisi. Di puisi daripada Secara puisi. cerpen atau Daripada cerpen. artikel dan Iya. sebagainya. Terus ketika saat itu kan mengikuti lomba di Universitas Gadjah Mada tingkat nasional, seluruh kalangan mahasiswa, saya mencoba untuk mengekspresikan puisi yang saya baca itu dengan tarian cinta. Nah, ya. Dengan tarian cinta. Dan Itu udah saya- mondok di belum masih di kutub. masih di kutub. Tapi udah melihat tarian-tarian sufi seperti apa? Sudah pernah di Sudah YouTube. pernah. Sudah pernah. Artinya melihat tarian itu saya tertarik gitu. Oke. Kemudian apa sih kemudian yang ingin saya ekspresikan ketika menampilkan puisi yang dilombakan itu, maka kemudian terbesit dalam benak saya itu tarian yang paling cocok adalah tarian Maulana Rumi. Tarian sufi itu. Kan puisinya itu puisi Nizar Qabbani yang judulnya itu Hina Akunu Asyikon. Karya Nizar Qabbani. Oke. Karena puisi itu sangat mampu saya dalami tentang maknanya, maka Maulana Rumi adalah ekspresi tariannya yang sangat akurat dengan puisi itu. Akhirnya beberapa saat saya belajar menari sendirian, artinya belajar kepada orang yang pernah mencoba menari tapi dia tidak tahu ilmunya menari. Belajar kepada orang yang pernah menari, Pernah berputar tapi dia bisa. tidak bisa, cuma dia bisanya sebentar, artinya tidak punya teknik seperti teknik. seorang penari sufi. Nah, dia cuma bisa sebentar. Iya. Anggap aja coba-coba aja. Iya. Akhirnya ketika dilombakan, juara ternyata. Oh, juara nasional. Nasional. Keren. Di Juara UGM loh. nasional, juara 2 waktu itu. Karena posisi saya juga kan masih maba toh. Nah, maba. Masih maba. Karena berangkat dari puisi bahasa Indonesia, kok tiba-tiba mencoba untuk Pindah haluan menjadi puisi bahasa Arab yang dibacakan. Punya juara. Dari situ kemudian Rumi bagi saya itu sudah seperti racun yang merubah keadaan saya. Racun yang saya maksud adalah tubuh saya yang penyakitan diracuni akan kesehatan. Nah, mungkin seperti kalau seumpama
musim-musim COVID itu Ah, untuk menangkal menangkal atau mencegah penyakit penyakit COVID, maka COVID, harus dikasih racun, divaksin. divaksin. Gitu. Ya. Kan banyak masyarakat yang menyangka jangan vaksin nanti keracunan. Ah, Gitu. iya. Sebenarnya itu kan Obat. obat. Jadi Rumi seperti yang saya kira adalah obat yang orang menganggapnya adalah racun. Akhirnya ketika berada di Pondok Maulana Rumi, setiap kali aktivitas pengajian saya mencoba untuk menari. Bahkan beberapa kali serasa pikiran saya kalau tidak menari ada yang selalu mengganjil dalam pikiran. Kenapa tidak menari? Setiap pengajian itu kan ada proses belajarnya dulu yang kita ini. Iya. Belajarnya ketika itu belajar di Maulana Rumi itu berarti ketertarikan sendiri, tidak diajak orang kan? ketertarikan sendiri. Nah, belajarnya itu sama siapa? Belajarnya ketika berada di pondok pesantren Maulana Rumi, ada seorang senior namanya Habibur Rahman. Orang? Dia itu orang Madura juga. Orang Madura. Maduranya mana? Madura Sumenep. Oh, Sumenep. Oke. Beliau itu, ayo belajar nari. Saya sudah keinginan sudah dari dulu, cuma tidak ada kesempatan belajar nari di Maulana Rumi. Intinya gini, kamu punya ketertarikan, ada fasilitas untuk orang mau ngajar, oke aja. Oke. Tapi malah yang jadi saya sendiri yang ngajak saya untuk mengajarkan tari sufi, dia itu tidak bisa. Oh, Habibur Rahman itu tidak Iya, bisa. karena bahasanya itu orang yang menari sufi itu kayak seleksi alam. Walaupun dia itu sebenarnya sudah mencoba berputar, karena dia itu tidak diseleksi oleh alam, maka dia akan hilang dengan sendirinya, tidak bisa menari. Artinya tidak akan mencoba lagi untuk menari. Oh, berarti Habibur Rahman itu dia bisa menari, tahu tekniknya menari, Tahu tekniknya, mencoba menari, Mencoba tapi menari. sampai sekarang tidak bisa menjadi penari. tapi tidak bisa jadi penari. Ah, Ya, iya. tapi tahu tekniknya. Tahu teknik. Berarti belajar nari sufi itu dari Habibur Rahman. Iya. Oke. Ya, sampai sekarang saya tetap melakoni tarian itu, karena tarian itu kan beda ya dengan tarian-tarian yang lain. Karena di samping memang Maulana Rumi itu adalah seorang mursyid Thariqat Maulawiyah, barangkali pada saat beliau itu melakukan tarian sufi itu akan berbeda dengan gerakan-gerakan tarian yang lain. Walaupun gerakannya itu hanya satu, berputar dengan tangan menengadah, posisi berputar ke kiri. Memang tarian sufi itu pada mulanya itu sebelum Maulana Rumi sudah ada. Bahkan tarian putar sufi itu sebelum Maulana Rumi sudah Maulana ada. Rumi sudah ada. Itu terjadi pada saat sahabat Kanjeng Nabi. Oh, masih ada Kanjeng Nabi. Pada masa Kanjeng Oh, Nabi. Pada masa Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi berada di suatu masjid, lagi berkumpul dengan para sahabat yang lain. Ada seorang Badui yang tiba-tiba datang kepada Kanjeng Nabi bertanya di tempat perkumpulan Kanjeng Nabi berada. Bertanya tentang kapan akan datangnya hari kiamat. Boro-boro kemudian orang yang asing Badui itu datang memecahkan suasana perkumpulan pada saat itu, gitu. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, kok tiba-tiba tanya hari kiamat kapan tiba, gitu kan, seperti itu. Lalu apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Tidak ada. Orang Badui itu kalau sholatnya pun ketika ditanya dia bolong-bolong. Artinya Islamnya masih tidak karuan lah, bahasanya seperti itu. Tidak kafah kalau bahasa ala sekarang gitu. Islamnya kafah. Padahal Islam tidak konsisten lah Iya. ya. Menuju ke kafahan itu sangat butuh tenaga dan pikiran yang penuh untuk menjadi orang Islam yang kafah gitu. Karena setiap manusia memang dikodratkan menjadi seorang yang salah dan penuh dosa. Lalu tidak ada Kanjeng Nabi. Saya cuma punya rasa cinta kepada jenengan. Saya punya rasa kepercayaan bahwa panjenengan adalah seorang Rasul kekasih Tuhan. Dari itu kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan kepada orang Badui itu, karena orang Badui kan
bahasanya sembrono, kalau sembrono. ngobrol sembrono lah seperti itu. Maka kemudian gembiralah orang-orang itu. Artinya ketika mengatakan seperti itu penuh dengan kegembiraan. Maka kan Nabi bilang, oh oke, kelak kau akan bersama orang yang kau cintai. Artinya yang dicintai oleh orang Badui itu adalah Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi akan berada di surga. Pulang kemudian seorang Badui itu. Anggap seseorang itu bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi, tidak harus jadi orang yang kafah atau orang yang iya, semuanya akan berporos kepada Kanjeng Nabi. Nah, artinya segala persoalan selalu ditumpukan kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi yang memberikan arah. Terus lalu kemudian sahabat Abu Bakar mendengar kabar itu, bahwa seorang Badui itu karena cinta kepada Kanjeng Nabi, dia sudah dijamin surga. Sudah dijamin bersama Kanjeng Nabi, bersama orang yang dicintainya gitu. Apalagi seorang Abu Bakar yang kepercayaannya kepada Kanjeng Nabi itu melebihi dari sahabat yang lain. Bahkan sampai sekarang mungkin gak ada ya, gak ada yang setara dengan Abu Bakar dalam kepercayaannya, keimanannya dan seluruhnya gitu. Maka dari itu kemudian Abu Bakar menegaskan, artinya menanyakan lagi, apakah benar yang dikatakan si orang Badui itu, bahwa kalau di dalam hatinya tertanam cinta, kelak akan bersamanya di surga gitu. Iya betul. Abu Bakar senang tak karuan. Dia itu kemudian sambil tertawa dan menari. Berputar yang kemudian jubahnya itu mengangkat seperti tarian Maulana Rumi yang kita ketahui sekarang. Berarti kalau semua melihat dari sejarah atau tarian itu, yang awalnya itu adalah dari Abu Bakar. Ya, makanya kan itu adalah tarian cinta. Tarian Maulana Rumi itu adalah tarian kegembiraan yang diekspresikan oleh seseorang yang dimabuk kerinduan. Mungkin lama setelah itu nggak ada yang mengikuti tarian itu, kemudian tiba-tiba dimunculkan lagi sama Maulana Rumi, atau mungkin bahasa sekarang diviralkan oleh Maulana Rumi, diviralkan sama Maulana Rumi, sehingga sampai sekarang lekat dengan Maulana Rumi. Iya, tarian Maulana Rumi, tarian sufi. Tapi yang jadi catatan juga, Maulana Rumi itu yang dikenal dengan tarian sufi itu karena dia itu berguru kepada Syamsi Tabriz. Guru beliau itu dari itu nari juga. Enggak, dia itu seorang sufi yang kemudian merubah kehidupan Maulana Rumi ke arah yang lebih bertasawuf, bahasanya seperti itu. Jadi dengan itu Maulana Rumi itu sangat kagum kepada Syamsi Tabriz, gurunya, guru rohaninya. Guru rohani adalah Syamsi Tabriz. Maka banyak karya-karya Maulana Rumi yang dikarang itu selalu disandarkan kepada Syamsi Tabriz. Referensinya ke sana. Ya, selalu tertuju kepada beliau, catatan ataupun syair-syairnya. Nah, pada mulanya ketika Maulana Rumi menari sufi itu karena ditinggal pergi oleh gurunya. Ada salah satu riwayat yang beliau itu meninggal. Ada satu riwayat beliau itu hilang, tidak memberikan kabar kepada Maulana Rumi kalau dia kemana gitu. Gurunya tidak memberikan kabar kalau dia itu pergi kemana. Makanya kemudian di dalam hati Maulana Rumi itu merasa belum puas mendapatkan ilmu yang berharga, ilmu rohani yang ada dalam diri Syamsi Tabriz itu belum puas. Artinya kerinduannya untuk bersamanya masih belum tuntas. Makanya dia itu merasa sedih, galau, merasa bahagia karena dia itu sudah mendapatkan sesuatu dari ilmu itu sendiri, dari beliau. Maka sedih yang bercampur kegembiraan itu diekspresikan menjadi sebuah tarian. Sampai awal pertama dari Rumi nari sufi di situ. Iya, 3 hari 3 malam. Nari 3 hari 3 malam. Saya kira itu merupakan sebuah karomah, karena tidak setiap orang itu bisa menari sampai 3 hari 3 malam. Nah iya, bahkan Anda pun saya pun harus
benar-benar hilang akal kan budaya seperti itu. Maka dari situ kemudian tarian itu menjadi saat ini di Indonesia khususnya menjadi tarian yang sangat bermartabat daripada tarian yang lain. Artinya tarian ini di samping memang kemudian menjadi tarian seni, juga menjadi tarian rohani. Artipun setiap orang yang melakoni tarian ini, dia paling tidak harus bersanad, harus tersambung cerita-cerita yang ada. Dulu Abu Bakar menari karena apa? Kita kemudian menari untuk apa? Paling tidak perasaan itu harus tumbuh bagi seorang penari sufi. Nah di situ kemudian maka tarian ini bukan cuma hanya tarian gerakan tubuh yang melahirkan lelah, tapi juga tarian yang asik menyambungkan diri kepada Allah. Oh iya, kalau Maulana Rumi itu kuat pernah menari sampai 2 hari 2 malam. 3 hari. 3 hari 3 malam. Kalau Anda itu kira-kira kuat berapa jam? Atau mungkin kalau saya itu setengah jam ada nari. Kalau sejam nggak bisa ya? Iya. Karena sampai. Untuk sampai kepada tarian yang benar-benar mabu itu kan belum. Artinya saya itu menari kalau memang sudah ada momen. Kalau tidak ada momen saya belum bisa mencoba untuk menari sendiri. Jadi saya pernah mencoba menari sendiri, tapi kok rasa-rasanya kurang enak, hambar. Artinya menari sendirian memang tarian itu adalah bentuk zikir. Karena di dalam tarian sufi, ketika belajar dari sufi nanti akan diajari bagaimana ketika menari, maknanya seperti apa. Nanti mungkin ada sesi lain untuk berbicara tentang makna tarian sufi. Berarti ya. Selain hanya tarian, berarti ada makna-makna dari tarian sufi. Ada makna-makna, bahkan simbol-simbol dari yang dia gunakan itu ada maknanya. Tidak sembarangan kenapa penyinya panjang gitu. Kenapa penyinya panjang? Kenapa harus berkibar-kibar namanya, sayap-sayapnya itu. Terus kenapa tangannya gini-gini? Nah, itu ada maknanya. Makanya kan tarian itu ya seorang penari penuh kehati-hatian ketika menari. Artinya jangan sampai kemudian keluar dari makna yang ada di dalam tarian itu. Mungkin dibahas panjang gitu ya, Bapak. Mungkin ada di tema lain, di istilahnya. Lalu ketika ke Malone baru kemudian ke Pondok Raja. Pondok Raja. Entah sebelum lari ke Pondok Raja. Kan tarian itu dikenal sebagai tarian sufi. Ada nggak tarian sufi selain tarian memutar? Saya kira yang Anda tahu. Setiap orang itu punya ekspresi sendiri-sendiri untuk tenggelam ke dalam perasaan kita. Iya. Maksudku yang dikenal secara publik itu kan tarian sufi yang memutar seperti yang diperhatikan Jalaluddin Rumi, mungkin diawali oleh Abu Bakar, itu adalah tarian sufi yang dikenal oleh publik. Jadi kalau seperti itu tarian sufi ya. Nah, selain tarian seperti itu ada nggak tarian sufi yang dikenal publik juga? Yang Anda ketahui? Ya kalau nggak ada ya nggak apa. Kalau Anda kira saya belum menemukan atau saya belum bertanya lebih panjang tentang tarian yang lain. Tapi setiap kebaikan yang di situ ada tarian, maka itu pasti baik. Dan saya kira juga akan masuk ke dalam ranah tarian sufi juga, walaupun tariannya itu bukan memang secara global sufi tarian itu sufi tarian itu tetap tertuju kepada Maulana Rumi. Tapi tarian-tarian yang lain juga bisa disebut tarian sufi, karena sufi yang dimaksud itu bukan kemudian sufi yang berputar gitu. Artinya sufi mereka ketika menari atau memperagakan gerakan tubuh itu selalu terngiang-ngiang akan kekasih, terngiang-ngiang akan kerinduan kepada ilahi. Jadi saya kira juga bisa dikatakan itu adalah tarian sufi. Hanya saja ketika tarian sufi, maka yang tertuju adalah berputar seperti Maulana Rumi. Tapi
tapi kalau secara pribadi saya, setiap tarian yang digerakkan seseorang untuk apa namanya, mengingat atau terngiang-ngiang rindu kepada kekasihnya, yaitu adalah Kanjeng Nabi dan para aulia, saya kira itu adalah tarian sufi juga. Walaupun tidak semua orang akan menerima kata-kata tarian sufi juga dilakukan atau ditujukan kepada tarian lain selain Maulana Rumi. Berarti untuk background tarian sufi selain tarian memutar itu yang dikenal publik ya belum diketahui. Iya, belum. Terus perjalanan pindah pondok itu gimana sampai dari Maulana Rumi Iya. ke Kerapiak? Karena ketidaksabaran diri, wadah yang terlalu kecil ibarat mangkok, isi terlalu banyak, maka kemudian saya perlu untuk berpindah haluan dulu dari tasawuf ke apa namanya, ke ilmu-ilmu yang agak lebih ringan. Karena kan bagaimanapun Kerapiak adalah tempat di mana santri belajar Al-Quran. Selain kemudian belajar tasawuf, saya mungkin akan lebih juga fokuskan pada Al-Quran. Dan saya pikir Kerapiak adalah tempat yang paling berpotensi bagi saya untuk saya tempati. Karena di sana memang nuansa Al-Qurannya lebih besar, magnet membaca Al-Qurannya lebih besar. Maka saya harus menebeng dulu untuk kembali ke hal-hal yang biasa mereka lakukan sebelum menjadi sufi lagi. Berjalan di sana keinginan sendiri atau kan dari Kutub tadi ke Maulana Rumi gara-gara ketemu Cakus yang sering ngaji. Kalau perjalanannya ke Kerapiak itu karena panggilan hati saja. Boro-boro kok aku di Jogja kok nggak pernah ke Kerapiak. Boro-boro aku mau meninggalkan Jogja kok tidak pernah bermukim di Kerapiak. Jadi ada serasa yang berkurang dalam diri saya ketika saya sudah di Jogja tapi tidak pernah menyentuh tanah Kerapiak. Oh, okay. Tidak menginjak tanah Kerapiak. Lebih-lebih saya harus bermukim di Pondok Kerapiak ini. Karena bagaimanapun mereka yang belajar di pondok pesantren Jogja semuanya itu tetap berkiblat kepada Kerapiak, apalagi dalam Al-Quran. Bahkan di tanah Jawa pun semua para hafid, semua para pondok pesantren itu banyak yang berkiblat kepada Pondok Kerapiak. Karena ceritanya seperti ini. Dulu pendiri Pondok Kerapiak itu Mbah Munawir. Mbah Munawir kecil itu sama Kiai Irsyad, Kiai Rosyad itu dimondokkan ke Mbah Holil Bangkalan, masih kecil. Ke Mbah Holil. Nah, Kiai Munawir kecil itu ketika mau sholat maghrib, kalau nggak salah sholat maghrib, tapi katakanlah sholat yang wajib, sholat yang wajib. Kemudian Mbah Holil itu ada halangan. Nah, padahal Mbah Munawir kecil itu masih baru mondok di situ. Kemudian disuruh menjadi imam. Kagetlah kemudian santri-santri yang senior. Kok tiba-tiba anak kecil disuruh jadi imam? Anak baru lagi kan gitu. Akhirnya ketika sudah menjadi imam selesai, ada salah satu santri yang tidak terima lah, macam komplain kepada Kiai Holil, Mbah Holil. Kok kecil disuruh jadi imam gitu. Itu kelak yang akan menjadi orang yang masyhur dalam Al-Qurannya di tanah Jawa. Kelak dia adalah orang yang ahli di dalam Al-Quran. Maka jelas kemudian selesainya di Bangkalan, beliau melanjutkan ke Arab, ke Mesir. Lalu kemudian sepulang dari Mesir, beliau yang pertama kali membawa kitab Sabah. Pertama kali. Jadi di Indonesia. Jadi Mbah Munawir menjadi poros berkembangnya para hafid hafidhah di tanah Jawa. Intinya kiblatnya di Nusantara ini, di Indonesia
takut kerap ya, kerap ya. masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran. Makanya itu yang menjadi hal yang perusahaan saya itu harus berada paling tidak numpang mandi lah ya. Kalau teman-teman santri ini bilang numpang mandi dan tidur di pondok pesantren, Nampak absen lah ya. ayo jelas. Sebelum lanjut itu di Maulana Rumi berapa tahun? 1 tahun lebih. Enggak nyampe 2 Kalau tahun. kalau bermukimnya itu 1 tahun pas bermukimnya. Karena saya memang merencanakan di pondok Maulana 1 tahun. Gitu. Udah sebelum memutuskan ke sana udah ada net cuma 1 tahun. Ada 1 tahun. Ya gitu. Jadi pas ketika tanggal pada hari-hari aku mau pulang, mau boyong, ya pada saat itu. Tapi sebelum itu saya sudah mengaji terus kalong pulang pergi. Jadi jadinya di Maulana Rumi berarti ada kegiatan ngaji yang diisi oleh Jakus. iya, Ngaji walaupun terus. santri yang tidak bermukim boleh Ikut ngaji. Jadi saya tuh kalau dibanding dengan bermukimnya lebih banyak tidak bermukimnya yang ngajinya gitu. Artinya waktu belajarnya malah sebelum mukim lebih bertahun-tahun gitu. daripada bermukim. Oh iya, ini lagi sebelum ke Kerapia lagi, kan pengasuhnya Cakus ya. Ya. Nah, di sana anggap murid-muridnya atau santri-santrinya kebanyakan ada yang nari, ya kan, kembali ke Iya. sufi. Iya. Cakus itu sendiri bisa nari sufi juga ya. Cakus pernah mengajarkan kepada saya menari seperti ini, berputar. Bahkan pernah teman-teman ketika mau belajar menari disaksikan langsung sama Cakus. Karena kan bentuk tarian ini kan dalam gerakan untuk tubuh. Tapi secara makna orang kapanpun dalam keadaan duduk dia sebenarnya menari. Artinya tarian itu secara jasad mungkin adalah tubuh yang berputar sambil berdiri, tapi secara makna orang duduk seperti orang lagi menari, mabuknya. Artinya sambungan tarian itu bisa dilakukan dalam keadaan walaupun tidak dalam keadaan menari. Gitu. Ada siapa tuh yang bisa menari? Mas Pras, Bukan yang Kholis, bukan Holis. Bukan santrinya, nah siapa yang Kiai Budi. Budi itu kan bisa nari. Bisa nari. Nah, Cakus itu bisa nggak nari? Bisa nari juga. Tapi beliau itu memang tidak terlalu menampakkan lebih pada tariannya. Pernah suatu saat itu ketika ngisi di Win Bandung, beliau mengisi di sana dan kami sebagai pendaki sufi ada sekitar 2 orang, saya dan istrinya, putri beliau itu nari di sana. Cakus juga memperagakan tarian itu, hampir bermenit-menit juga. Tapi yang namanya tidak tidak sering menari, jadi gerakannya agak pelan. Ya, intinya bisa menari. Jadi lanjut lagi ke Kerapia. Ketika di Kerapia ya suasana lebih berbeda, tapi saya tidak meninggalkan tarian karena setiap kali rutinitas sholawatan di Kerapia saya menari sendiri. Dan teman-teman di Kerapia itu kan anggap pasti ada selawatan dan lain. Di selawatan itu kamu menari. Kadang ketika acara kompleks itu acara besar, saya menari juga. Walaupun anggap kan yang jelas orang-orang sana belum tahu. Kamu langsung nari aja. Nari aja. Ya memang ada kostumnya saya sudah bawa dari pondok. Iya, maksudnya kan nggak tahu. Itu kan konsep acara yang jelas nggak tahu ada tarian atau apa. Ada acara itu, kamu nari aja di tempat itu. Okay. Terus di Kerapia itu berapa tahun? Di Kerapia 2 tahun. Saya itu ketika mau posisi di Kerapia sudah terpikirkan 2 tahun. Berarti hampir sama dengan pas mau ke Maulana Rumi ya? Maulana Rumi 1 tahun, dia sudah berhenti. Ke Kerapia juga ada pikiran 2 tahun. 2 tahun. Cuman ketika mau 2 tahun yang berjalan 1 tahun setengah. Setengah tahunnya itu dijalani di rumah, artinya kena corona.
Oh, corona. Corona toh, ibu rindu. Ibu telepon ke aku. Pulang lah nak, sudah lama tidak pulang. Aku kangen. Tapi sudah kabar corona sudah ada, tapi belum Tahun 2009 belum lockdown. 19 akhir berarti. Akhir. Kalau nggak salah itu Itu masih posisi Maret. kuliah. Hah? Posisi udah selesai. udah selesai. Udah selesai tugas sudah. Sudah semua, Sudah semua. sudah selesai sama sarjananya juga. Oh, sama sarjana Tapi sekarang. kalau teringat sama kata-kata Maulana Rumi kan seperti ini. Jangan jadi sarjana. Lebih baik jadi orang yang mabuk, orang yang tolol yang mabuk cinta. Orang tolol yang mabuk cinta. Jangan jadi sarjana, lebih baik jadi orang tolol yang mabuk cinta. Bertemanlah dengan orang-orang baik, orang-orang jahat, orang-orang buruk. Kalau kau pion, kau akan menjadi raja. Tapi lebih baik jadilah sarjana. Jadi orang yang mabuk cinta. Artinya sarjana yang dimaksud bukan kemudian jangan kuliah, bukan ya? Iya. Artinya kau boleh memposisikan diri sebagai orang yang tidak seperti sarjana pada umumnya, duduk bersama orang-orang di pasar, duduk bersama tukang beca, walaupun kau menyandang gelar sarjana gitu. Nah, itu aja gini mungkin. Jangan jadi orang elit yang tidak mau bergabung dengan orang sekitar kita. Kalau katanya Rendra itu kan yang dalam sajak sebatang lisong itu melihat sebatang lisong, melihat, artinya Rendra pernah berkata seperti ini. Banyak para penyair yang berbicara tentang anggur dan rembulan, sementara banyak orang-orang yang kelaparan di sampingnya. Artinya banyak para penyair yang selalu berkata-kata cinta mabuk akan perempuan, tapi dia itu tidak melihat keadaan sosialnya seperti apa. Artinya keadaan sosial terbiarkan, dia malah terngiang-ngiang pada dirinya sendiri untuk mabuk cinta pada perempuan gitu, dengan kata-katanya. Padahal kita mesti harus turun jalan, turun ke desa, menghayati persoalan yang nyata, katanya Rendra. Tapi aku pernah dapat kuliah dari Prof. Laksono, Prof. Lak. Dia seorang profesor antropologi juga. Dia bilang seperti ini. Yang susah itu sebenarnya jadi orang biasa-biasa aja daripada jadi orang anggap elit atau yang elit lah. Kenapa? Karena untuk jadi orang elit itu anggap bisa cuek atau apa di sekitarnya, tapi itu jadi orang-orang biasa kita harus menyatu dengan di sekitarnya. Iya. Memang sudah jelas kalau kayak ketika berada di posisi menjadi mahasiswa ya, tingkat 7 kita akan menempuh suasana KKN ya. KKN, kuliah kerja nyata. Itu kan bertanda bahwa selama 3 tahun lebih kita menimba ilmu di kampus. Ketika saat itu coba praktekkan di masyarakat selama 1 bulan, bisa nggak ilmu akan bermanfaat bagi orang di sana? Ternyata kewalahan. Ternyata kita berpikir di mana gitu. Kita mau mulai dari mana? Makanya kan ternyata konsep-konsep yang ada di kampus itu tidak kadang jauh berbeda dengan apa yang ada di kenyataannya. Jadi hakikatnya dimanapun kita boleh ngampus, dimanapun kita boleh belajar. Tapi dunia ini adalah tempat kita KKN. Nah, berarti udah di Grapia 2,5 tahun. 2 tahun. 2 tahun, 1,5 tahun Di sana. itu di sana, setengah tahunnya itu di rumah. Nah, setelah di Grapia baru pulang kampung halaman. Ya, kan ceritanya seperti ini. Ibu kangen, aduh,
kangen aku udah lama kau nggak pulang, namanya di pondok kan. Nah ketika sudah posisi kangen, aku berani pamit sama Pak Kiai di pondok Kerapia. Di Kerapia itu di Al Munawir atau Al Munawir? Oh, bukan di apa namanya? Ali Maksum. Ali Maksum. Ada dua kan? Nah, ada dua. Aku di Al Munawir. Nah ketika sudah posisi itu aku berani pamit sama Pak Kiai. Berarti Pak Kiai yang Kan almarhum ini bukan Kiai Najib, bukan Mbah Najib. Kiai Munawir Tanwir. Beliau masih juga keturunan keempat dari Mbah Munawir. Oh, ada komplek-kompleknya ya? Ya, banyak komplek. Di kompleks di siapa? Di komplek Asyatini. Komplek Asyatini. Terus? Nah, kemudian setelah saya pamit itu kan musim corona toh, tapi belum lockdown. Awal-awal baru masuk Maret itu masuk belum lockdown. Tapi suasana corona sudah mulai Banyak. ada di Jogja. Pamit dikasih pulang sama Pak Kiai. Pulang ke sini ditanya berapa hari? 10 hari. Tapi aku melanggar. Lebih lah harinya, yang 10 hari kok enaknya 13 hari gitu. Kok mau balik ke Jogja, bis transportasi itu sudah nggak jalan dan ditutup. Oh iya, ada lockdown. Di Jogja lockdown, terus bis pada nggak lagi jalan macamnya, nggak lagi beroperasi gitu. Akhirnya udah, aku di sini aja. Di sini, tapi malah dengan keadaan yang sangat menggetirkan karena corona, orang-orang kampung semuanya berjauh. Karena saya salah satu keluarga yang berada di pondok, saya dituntut untuk memimpin juga, dan tetangga-tetangga banyak yang menitipkan anaknya untuk suruh ngaji. Akhirnya di situ kemudian saya itu kayak terasa itu terkurung. Saya balik pondok gimana dengan teman-teman dan anak-anak di sini. Saya kalau nggak mondok lagi, berarti saya sudah putus mondoknya. Hanya atas pertimbangan itu, pas ketika 2 tahun berangkat ke Jogja untuk pamit. Berarti untuk pamit dan balik ke kampung halaman. Dan di situ ada kabula dan dia. Nah nanti ada komunitas kabula Maulana yang mungkin pada sesi yang lain akan kita bicarakan. Nah berarti selama di Jogja berapa tahun? 2 tahun di Kutu, yang 1 tahun di Maulana Rumi, 2 tahun 1 tahun setengah di selebihnya mengembara. Iya. Berarti di Jogja tidak pernah merasakan kos atau kontrak. Pernah ngekos pernah, terus menempatin rumah paman pernah. Jadi Di Jeddah mana itu? Di Jeddah untuk ke Maulana Rumi atau di Jeddah di Maulana Rumi? Di Jeddah Kutub ke Maulana Rumi. Iya. Kalau cuma di Jeddah Maulana Rumi ke Kerapia itu enggak ada Jeddah kos atau kontrak. Ada, tapi posisinya itu kan agar tidak ketahuan, bahasanya itu agar nggak etis lah aku pamit mau ke pondok yang lain gitu pada saat itu. Jadi rasanya kalau sudah di situ, aku perasaan harus di situ terus gitu. Tapi pikiran pengen merasakan atau mencari tempat pondok yang lain biar tambah berkah gitu. Akhirnya dengan alasan ya skripsi. Tapi niat itu sebenarnya tidak bagus ya. Gitu, artinya berpura-pura bohong untuk mondok yang lain dengan alasan skripsi. Tapi saya sangat bersyukur lah, sampai saat ini pengen tetap terus menyambung kepada 3 guru yang ada di pondok di kota Jogja, khususnya ya Gus Zainal almarhum, kemudian Kak Swedi dan Kiai Munawir Tanwir, karena beliau bertiga yang sangat memberikan semangat kepada saya untuk menjalani hidup. Berarti juga berapa bulan kos atau
di Jogja, di Jogja satu masa. 1 tahunan. Itu 1 tahunan. Berarti adanya di Jogja itu sekitar 2 tahun di Kutub, 1 tahun Iya. di Rumi, Di sini 2 tahun di Kerapia. 1 tahun kos. Hmm. Berarti 6 tahun. 6 tahun. Terus ada di kontrakan juga, di kontrakan paman. Jadi pindah-pindah lah bahasanya. Ya intinya antara kos dan kontrak itu selama 1 tahun. Oh ya karena udah Pori itu mau apa? Mungkin akhir diakhiri dulu ya. Iya, iya. Sampai di pertemuan berikutnya.